Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu perbandingan garis pada vektor. Setelah minggu lalu kita masuk ke materi perkalian dot, hari ini kita masuk ke perbandingan garis ya. Apa aja? Jadi misal, langsung aja ya. Ibu punya titik A gitu ya, dia koordinatnya X1, Y1, Z1. Kemudian titik B, dia X2, Y2, Z2. Kemudian ada satu titik nih, kita nggak tahu koordinatnya berapa. Kita misalin ada titik P, gini aja ya. Kalau kita mau nyari titik P, ini gimana koordinatnya? Ada dua kondisi. Yang pertama, kita yang dicari ya titik P-nya berapa. Yang pertama, kalau si P-nya ini dia membagi di dalam. Maksudnya gimana, Bu? Jadi, kalau kita gambarin ini sebuah garis nih. Soal ini ada A, kemudian ini B, garis AB nih, ruas garis AB. Kemudian ada titik P, misal titik P-nya di sini nih. Ya, dia membagi di dalam. Perbandingan AP ini kita misalin dia M, kemudian perbandingan PB-nya ini N. Karena dia membagi di dalam, jadi nilai M dan N-nya ini arahnya ke sini ya, AP, PB gitu. M dan N-nya positif. Untuk nyari berapa nilai P-nya, koordinat P-nya, jadi gini, P itu akan sama dengan, nah lihat M. M di sini dia nempel sama siapa? Sama titik A kan? Berarti dia jangan dikaliin sama yang nempelnya. Kaliin si M ini sama titik yang lain, yang nggak nempel. Berarti titiknya yang mana? Yang ini, ya. Berarti nanti kita punya M dikali B ditambah, gitu ya. Sekarang yang ini, N-nya nempel sama siapa? Sama si B, ya. Berarti jangan kaliin dia sama yang nempel, kaliin dia sama yang lain. Berarti siapa? Nanti N dikali A. Pernya itu apa? Pernya itu nanti M plus N. Gini, ya rumusnya. Kalau dia membagi di dalam. Bu, M dan N-nya apa? Nanti M dan N-nya akan berupa angka. Jadi misal di sininya 3, di sininya 2. Nah, nanti kalian ganti masing-masing M-nya jadi 3, N-nya 2. Untuk B dan A nanti dia berupa vektor, atau kalau di sini Ibu nulisnya ada kayak titik ya. Tapi dia X, Y, Z berarti 3 dimensi. Ini yang membagi di dalam. Nanti Ibu tulis yang membagi di luar ya, sebentar. Nah, kalau membagi di luar gimana, Bu? Oke, kalau membagi di luar berarti si P-nya tadi kan di situ ya. Kalau dia membagi di dalam berarti dia tengah-tengah. Sekarang kalau dia membagi di luar, Ibu punya di sini garisnya ruas garis AB ya. Kemudian dia membagi di luar. Nah, di sini P-nya. Nah, nanti perbandingannya lihat arahnya. AP itu kan berarti dia AP ke kanan. Berarti nanti di sini M-nya positif atau perbandingannya positif. Di sini kalau kita bikin nanti AP banding PB, AP banding PB, AP berapa? M, PB-nya berapa? PB-nya itu N, berarti nanti AP banding PB dia M banding N. Sekarang kalau dia membagi di luar, berarti P-nya posisinya di luar nih. Kita punya AP, arahnya ke kanan, berarti nilai perbandingannya dia pasti positif. Kemudian nanti dia ke sini. Nah, arahnya kemana? Dia ke kiri. Nah, bisa kita misalin, yaitu nanti jadi min N. Atau kalau kita bikin, oh berarti nanti AP banding PB ini akan sama dengan M dibanding min N. Gitu ya. Bu, kalau mau nyari koordinatnya sama. Berarti nanti P akan sama dengan, lihat, P di sini dia nempel sama siapa? P di sini dia nempel sama si dia nggak nempel sih ya, justru P-nya yang dicari. Berarti perbandingannya sama kayak yang tadi. Yang tadi tuh kan di sini M kali B. Nah, sekarang dilihat di sini, M-nya nempel sama siapa? Sama si A. Berarti jangan dikaliin sama si A, kaliin sama yang lain. Berarti dikaliin sama si B. Yang nggak, nanti jadi M kali B ditambah, tetap ya. Sekarang di sini minus N. Minus N di sini dia nempel sama siapa? Sama B. Berarti jangan dikaliin sama B lagi ya. Kaliin sama yang lain. Kaliinnya sama siapa? Sama si A. Gitu. Min N kaliin A. Per yang bawahnya sama M plus minus N. Bu, ini boleh dikali silang? Boleh. Berarti nanti kita punya M kali B plus kali
min nanti jadi minus n kali a gitu ya, per plus kali min nanti dia jadi m min n. Ini untuk koordinat P kalau dia membagi di luar ya. Jadi yang ngebedainnya apa? Arahnya ya. Kalau dia membagi di luar, nanti pas yang PB-nya karena dia dari kanan ke kiri berarti nanti ada tanda negatif. Nah, nanti pas kita sederhanain, dia dapatnya ini m kali vektor B dikurangi n kali vektor A per m min n. M-nya dan n-nya akan berupa angka. Supaya lebih jelas, kita ke contoh soal ya. Oke, udah Ibu pindahin ya yang tadinya di sini, yang membagi di luarnya Ibu pindahin ke sini. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Diketahui titik A itu koordinatnya 212, kemudian titik B dia min 304. Jadi ini bisa berupa titik atau vektor ya. Jadi A-nya itu 212, B-nya min 304. Jika AP-nya itu sama dengan min 3PB, maka tentukan nilai P. Kalau nemu soal yang kayak gini, kalian boleh ngegambar atau pakai konsep vektor posisi. Karena kita lagi belajar ini, kita coba pakai gambar ya. Jadi kalau misalnya dia bilang AP-nya itu sama dengan min 3PB, berarti kalau misalnya Ibu bikin AP banding PB, berarti kan ini akan jadi sama dengan apa? Dia nanti jadi min 3 per 1. Ya enggak? Karena kalau kita kali silang, AP kali 1 nanti dapat AP, min 3 kali PB nanti dapat min 3 PB. Nah, kalau digambarkan, berarti ingat, minus ini nunjukin kalau dia di luar ya. Kalau kita gambarin berarti nanti akan kayak gini. Karena dia AP-nya minus 3, PB-nya itu dia positif 1, berarti nanti bisa digambarin ini A, ini B. Kenapa kayak gitu, Bu? Coba ya kita lihat. AP-nya itu dia membagi di luarnya di sini nih. AP-nya itu dia minus 3, ya enggak, arahnya ke kiri. Kemudian PB-nya, dia nilainya berapa? PB-nya 1. Berarti berdasarkan rumus yang tadi nih membagi di luar, kita bisa dapat nilai P-nya itu berapa. Ini cara pertama ya, kalau kita pakai yang gambar kayak gini. Nanti Ibu kasih tahu cara yang kedua yang nggak perlu pakai gambar. Untuk nyari P, berarti ini akan sama dengan apa? P sama dengan, lihat min 3. Min 3-nya nempel sama siapa? Sama si A, berarti jangan kaliin sama si A. Kaliin sama yang lain, nanti kita punya min 3 kaliin B, ditambah 1. Satunya nempel sama siapa? Sama si B kan? Berarti jangan kaliin sama si B. Kaliin sama yang lain, nanti kaliin sama A. Nanti jadi 1 kali A per min 3 tambah 1. Gini ya. Bisa? Nah, nanti kita punya ini mau disederhanain dulu boleh. Ini nanti jadi min 3B karena 1 dikaliin A itu tetap 1 kali A berarti A, ya udah tulis A aja. Per min 3 tambah 1 dia nanti jadi minus 2. Si B dan A-nya kalian substitusiin. Min 3, B-nya itu berarti kan min 304 ditambah vektor A-nya itu 212 per min 2. Nah, kalian mau kalian dulu boleh. Min 3 kali min 3 berapa? Positif 9 ya. 9 min 3 kali 0, 0 min 3 kali 4 min 12 ditambah 212 per min 2. Jumlahin dulu ya, yang atas dapat berapa tuh? Nanti kita punya berapa nih? 9 tambah 2 itu 11, 0 tambah 1 dia 1, min 12 tambah 2 itu min 10 per min 2. Masing-masing bagi min 2 ya. Berarti nanti kita punya, kalau di sini kelihatan nggak? Bentar. Oh, masih. Ini nanti jadi min 11 per 2, 1 per 2, min 10 bagi min 2, positif 5 ya. Jadi ini vektor P-nya. Gitu. Bisa? Tanyain? Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua ya. Sebentar. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua ya. Kalau tadi kita misalin yang ini tuh cara 1 gitu ya. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua gimana? Kita nggak perlu ngegambar ini. Kalau misalnya kalian bingung gimana caranya, ini kita bikin jadi AP sama dengan min 3 PB. Pakai konsep vektor posisi yang awal banget Ibu bahas. Kalau dia AP, berarti dia sama dengan apa? Dia sama aja kayak P kurangi A, gitu ya. Sama dengan min 3 PB itu berarti apa? B kurangi P kan. Ingat, vektor posisi itu akhir kurangi awal.
ini tulis lagi P min A, yang ini sama dengan min 3B, min 3 kali min P berarti jadi positif 3P, ya enggak? Kumpulin yang ada P-nya ke sebelah kiri, berarti nanti di sini P-nya tetap, 3P di sini pindah dia jadi min 3B, kok min 3B, min 3P, ya. Sama dengan yang ini, min 3B-nya tetap, min A-nya pindah jadi positif A. P kurangi 3P berapa? Minus 2P ya, sama dengan min 3B plus A. Berarti nanti P-nya akan sama dengan apa? P-nya itu akan sama dengan min 3B plus A per min 2. Sama nggak? Sama ya. P-nya itu min 3B plus A per min 2. Berarti nanti ya udah kalian tinggal masukin aja si B dan A-nya, pasti nanti jawabannya akan sama. Nilai P-nya akan segini-gini juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung digambar ini tuh gimana ngegambarnya, pakai cara yang kedua aja. Gitu ya. Bisa? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Diketahui OA, ini kalau OA dia kayak vektor posisi ya. OA itu sama dengan vektor A, koordinatnya 3,14. OB dia sama dengan vektor B, koordinatnya 9,2. OC dia sama dengan vektor C, koordinatnya 3,2. Kalau AP banding PB-nya itu 5:1, kemudian AQ banding QC-nya itu sama dengan 1:3, tentukan koordinat P sama koordinat Q. Nah, kita kerjain yang A dulu, jawab gitu ya. Caranya sama kayak yang tadi, terserah mau pakai yang gambar atau pakai vektor posisi, bebas ya, hasilnya pasti sama. Ibu mau pakai gambar ya. Di sini diketahui kalau AP banding PB-nya 5:1. Karena dua-duanya positif, berarti si AP ini dia membagi di dalam ya. Jadi kalau kita gambarin AP PB gitu ya, si AP-nya ini dia 5, PB-nya dia 1. Yang dicari koordinat titik P berarti pakai rumus yang ini. Nanti akan sama dengan P gitu ya, M kali B. M-nya yang mana? M-nya itu yang 5, satunya itu yang N. Berarti nanti M kali B dia jadi 5 kali B dulu gitu ya, ditambah 1, N-nya 1 nih, kaliin A per M plus N. Berarti nanti jadi 5 tambah 1. Nanti kita punya, oh ini jadi 5B plus A per 6. Nah, masing-masing karena A dan B-nya ada, kita cari ya, P sama dengan 5, B-nya itu 9,2, ditambah A-nya itu 3,14, nanti dibagi 6 ya. Hitung dulu yang ini, 5 kali 9 itu 45, 5 kali 2 itu 10, ditambah 3, 14. Semuanya bagi sama 6. Jumlahin dulu ya. Jumlahin, nanti kita dapat berapa? Masih kelihatan gak ya? Oh masih. Sok berapa? 45 tambah 3 itu 40. 8, 10 tambah 14 dia 24. Semuanya bagi sama 6. 48 bagi 6 berapa? 8 ya. 24 bagi 6 itu 4. Oh, berarti koordinat titik P, ya udah ini P-nya itu 8,4. Gitu. Bisa ya? Nah, yang B tugas kerjain. Oke, nanti Ibu periksa catatannya. Gitu. Hari ini sampai ini dulu perbandingan garis pada vektor. Minggu depan kita lanjutkan ke titik-titik yang sekolinear pada garis ya. Jangan lupa disalin semua materi dan latihan soalnya, contoh soalnya juga. Kemudian nanti upload di slot GCR yang sudah Ibu sediakan. Untuk kuis nanti kita lihat ya, apakah digabung dengan yang materi selanjutnya atau enggak. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Tetap jaga kesehatan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.